Oke Ji ya, rolling kamera. Pokoknya yang depannya tadi itu aja. Itu kalau misalkan ada Ji, ini udah rolling kamera Ji. ya apa? Ntar lu ambil yang bagusnya gitu. Iya emang gue udah rolling kamera Ji. Oke, sengaja gua gitu. Oh gitu, ya. So sibuk ya. Nah, Gue udah on cam loh sih. depannya pokoknya tulisan itu apa namanya? yang koran itu lah, terserah sih itu. Ya beginilah Ji kegiatannya. Oke guys, Ngopi dulu. yo intro dulu lah. Gua ada intro Ji, bikin Alright. bumper video. Gimana? Intro dulu, just udah masuk. Oke, ngopi dulu. Ngopi santai malam-malam di ISJ Gallery. Asik. Bersama ini partner gua, seorang IT dan video editor. Di belakang ini ada penumpang gua, penumpang gelap. Dia seorang tiktokers ya, Oh, dengan TikTok. follower di atas 100.000. Wih mantap. Oke guys, pertama-tama gua ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu agak shaking. Ntar dulu taruh kamera gua. Oke guys, gue akhirnya mampir ke tempatnya Aji. Ya, yang ditunggu-tunggu. Akhirnya kita ngobrol Ji. Oke. Di obrolan Moki kali ini Deep Talk ya. Ya, gue butuh nih perbincangan sama Aji ya, istilahnya apa ya istilahnya ya, berdua lah. Butuh kontennya sesuatu dari Aji. Emang Aji gimana ya Ji ya, mahal Ji. Ntar judulnya Ji, ntar gue kasih judul tuh Manajer Wali, Manajer Kangen Band. Itu ada copyrightnya nggak? Waduh. Terkena lagi gua. Ya, Aman Ji, aman. Ya guys, si Aji ini kan udah menghiasi di channel gua di beberapa event Kangen Band, di acara TV apa aja ya Ji ya. Banyak pokoknya. banyak lah. Banyak. Dari pertama kali kita ketemu di Synchronize. Oke. Ya Ji ya. Yoi. Synchronize ketemu. Ya pokoknya ada di video sebelumnya guys. Nonton aja sendiri lah. Jadi si Aji ini brother gua, teman gua perjuangan dari tahun berapa ya Ji ya? 2007 ya Ji ya? Ya, 2006, coy. 2006. Dulu di bawah naungan manajemen dan di bawah naungan juga Abang Moki. Rakyat Merdeka ya Ji dulu ya. Yoi. Ini dia Jawa Post Group. Iya. Kebetulan nama tuh sama. Aji juga. Pakai Muhammad juga Ji ya. Iya Ji, Muhammad. pakai Muhammad kan. Muhammad. Gue juga Muhammad Oki, lu Muhammad Aji. Dan kita dibedakan nama Aji Moki dan Aji dulu IO ya Ji ya. Lu panggilnya di semua teman-teman ya. Iya, kalau lu awalnya dulu kan panggilnya. IO kan. Awal muala datang ke mana? Rakyat Merdeka kan. Mm-mm. Profil istilahnya doi ini dari IO dulu di mana sih? Di UIN ya? Ya, di kampus. Ceritanya gimana sih? Ya. Gua sapa dulu dong. Oh iya, sapa dulu. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omok. Ya. Apa nih namanya? Obrolan Moki. Enggak, Pemirsa maksudnya YouTube. nyapanya apa? Pemirsa YouTube ya gue umum aja sih. Oke. Gak ada yang khusus. Untuk pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, dan tentunya terima kasih buat Om Moki ya, udah undang gue di channel YouTube-nya Omok ya, obrolan Moki. Momok. Ngomong. Obrolan Moki. Hati-hati tuh. Salah huruf bisa aduh. Bisa di apa namanya? Tegor. Tegur. Moki. Surat cinta dari YouTube. Yo. Bisa gue edit sih sebenarnya. Oke. Jadi sepanjang omongan gue nanti lo editin aja ya. Pasti. Biar kerjaannya banyak. Penting satu file. Yang penting satu file. Nggak puyeng. Ya terus gimana? Lanjut. Ya, bercerita flashback dari pertama kali kita jumpa ya Mok ya. Iya. Awalnya, Awal karir. iya. Kecemplung, bukan Iya. cemplung ya. Ya awal karir gua, kemudian kenapa gua akhirnya terjun di dunia entertain gitu kan, khususnya di industri gitu kan. Awalnya memang basic gua memang di musik di kampus, salah satu kampus ternama juga di Jakarta Selatan, ya kan. Sebutin dong. Biar gua Inisialnya UIN. Wah. UIN Ciputat tuh dulu kan, sekarang UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Syarif Hidayatullah ganti sekarang ya. Nah,
Masih ya? Queen. Oke. Queen Circuit di Tua Jakarta. Nah di situ gue pertama memang basicnya di komunitas musik, terus kemudian di situ juga gue coba banyak belajar selain ngeband gitu kan, terus kemudian juga event, terus kemudian juga jurnalis gitu loh. Dan kebetulan dalam 3 hal tersebut di satu komunitas itu memang kita banyak belajar gitu loh. Nah kemudian akhirnya setelah gue juga tidak lagi menjabat sebagai ketua umum dulu di komunitas musik di UIN gitu kan, kemudian akhirnya gue berinisiasi sebetulnya kalau misalkan gue tidak menentukan pilihan dari 3 hal tersebut, artinya ini menjadi bumerang buat gue. Artinya gue nggak boleh berpikir idealis gitu loh, tapi gue harus berpikir realistis gitu kan. Maka gue akhirnya dari 3 pilihan, maka gue fokus pada saat itu untuk diambil di dunia event gitu loh, event organizer. Jadi yang tadinya gue bermusik pun gitar gue gantung tuh, akhirnya total lah setelah gue analis beberapa hal tersebut, akhirnya kok kayaknya yang lebih prospek menurut gue event deh gitu kan. Oh lu sempet main band, pemain band? Iya bro. Anjir gue baru tahu Ji. Iya walaupun band tabok. Gitu loh. Oh lu main band? Iya mau. Nggak, seingat gue tuh dulu lu kegiatan organisasi, kalau lu pernah, kalau nggak salah lu kan pernah pamerin foto, lu pernah demo atau gimana, lu forkot kan? Nah itu salah satu organisasi eksternal gua. Pernah kan? Pernah. Lu pernah ikut demo lagi, Pernah. jangan salah nih guys. Demonstran juga gua dulu. Iya makanya. Makanya bisa dilihat lah tutur katanya, speakernya, speaker up-nya tuh, motivatornya tuh jalan dia. Orasi. Iya Ji, ya basic emang istilahnya public speakernya tuh bagus sih. Terus lanjut Speakingnya gitu. Yo, Ya. Oke. Ya walaupun ya artinya gini maksud gue ketika gue memang akhirnya dari 3 pilihan tersebut, gue mau bermusik kah, gue mau ngambil event kah, atau gue jurnalis kah, gue melihat dari sisi potensinya yang gue lihat banyak mana persentasenya, yang akhirnya gue pikirkan dan gue harus ambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat pada saat itu. Ya gue putuskan untuk sepertinya kans yang paling besar buat gue di event gitu loh. Maka kemudian akhirnya gue coba setelah gue selesai dari kepengurusan di musik tersebut, ya gue harus membuat sesuatu. Apa yang harus gue lakukan supaya jangan sampai akhirnya gue kembali lagi jadi anggota gitu lagi. Gitu. Akhirnya gue coba buat, masih di kampus, bikin IO. Namanya Hitam Putih Production. Nah pada saat itu knowledge gue tentang event tuh sebenarnya masih minim lah gitu kan. Cuman gue punya tekad dan memberanikan diri saja. Kalau kita tidak pernah mulai sesuatu hal itu, kita nggak pernah tahu gitu loh seberapa jauh dan seberapa besar keberhasilannya, dan seberapa besar juga kita belajar dari kegagalannya gitu kan. Maka coba gue gue coba sikapi dan gue putuskan bahwa event menjadi sepertinya masa depan gua gitu loh. Nah dari situlah akhirnya gue bikin Hitam Putih Production, dan kemudian akhirnya gue coba membuka jaringan baru. Bagaimana dari pengalaman gue yang sangat minim, kemudian akhirnya gue coba ada beberapa mungkin relation yang memang ada yang di sekitar kampus gitu loh. Gue coba datengin yang kira-kira jadi potensi sponsor yang mana, media partner yang mana, dan lain sebagainya. Disitulah gue belajar. Nah gue jalan lebih kurang 2 tahun lah untuk ngebangun Hitam Putih Production itu. Nah kemudian gue mulai bikin event di kampus, gue kerja sama lembaga di luar, termasuk Taman Mini lah salah satunya. Dan ini salah satunya juga yang mau gue sampaikan, bahwa Wali itu juga pernah sebelum besar ya, dengan namanya dulu Viera, itu pernah di panggung yang gue pernah buat eventnya di Taman Mini dengan gue bayar 100.000 rupiah. Itu belum ini ya, istilahnya belum connect ke belum. Artinya mereka masih bermusik dan gue masih concern di event pada saat itu kayak gitu. Nah akhirnya seiring waktu berjalan, gue coba mulai ngebuka jaringan baru di luar, ya kan, di luar kampus. Akhirnya gue ketemu partner yang kemudian akhirnya gue bikin event-event semacam tribute gitu loh di beberapa kafe di Jakarta Selatan lagi itu, ya kan.
mau YouTube, Bon Jovi dan lain sebagainya, itu gua lakukan. Nah itu dalam waktu kurang lebih 2 tahun dari 2014 sampai 2016 gitu. Hah? 2004 sampai 2006. Sorry. Iya. 14 kemarin sih. Nah, jadi 2 tahun gue jalanin, terus kemudian akhirnya 2006 gue harus lulus, gitu loh. Gue harus pikir jangan sampai gue sudah terlalu sibuk di luar, gue kenal uang dan lain sebagainya, tapi gue proses akademis gue yang udah gue jalanin sia-sia gitu kan. Maka akhirnya di situ gue gue hold dulu sebentar gitu loh terkait dengan profesi yang gue jalanin. Kemudian akhirnya gue concern untuk membuat skripsi gitu kan. Di 2006 pertengahan gue lulus kuliah. Nah setelah gue lulus kuliah, gue berpikir lagi lebih jauh nih ceritanya. Kalau misal gue udah lulus kuliah nih, kalau misalkan gue terlalu idealis dengan prinsip bahwa hitam putih adalah lembaga gue yang akan menghasilkan, terlalu dini juga. Gimana terlalu dininya? Yang pertama, modal nggak punya, gitu kan, knowledge terbatas, experience apalagi dan lain sebagainya gitu. Nah akhirnya disitulah kemudian hitam putih gue freeze kan. Nah sepertinya karena gue harus banyak mengenal dunia luar yang sesungguhnya, maka gue di situ akhirnya mencoba, kayaknya gue harus coba kerja di luar gitu loh, membuka mata gue di industri yang sesungguhnya tuh kayak gimana. Nah akhirnya beberapa informasi gue dapat dari teman gue namanya Hadi pada saat itu. Si Hadi teman gue di kampus ngomong, bro lu kan di event, dia bilang gitu. Lu mau nggak tuh ada perusahaan media yang di situ ada artis sebelumnya nggak ngomong artis, ada tuh IO baru gitu loh, lagi cari orang gitu kan, buka lowongan, coba lu masuk ke sana. Oh serius lo? Iya. Ya udah, akhirnya gue besok gue follow up, gue datang dah tuh ceritanya kemana? Ke Rakyat Merdeka gitu loh. Sama Adit dulu kan ya? Nah di situ benar-benar gue sama Adit brother gue. Pada saat itu gue kemudian keluar datang ke Rakyat Merdeka. Disitulah akhirnya gue mengenal Positive Art. Nah Positive Art itu pada saat itu adalah manajemen artis, cuma mau buka divisi eventnya ya, karena dia adalah salah satu lembaga di bawah naungan Rakyat Merdeka, Jawa Post Group. Ya, gue inget banget tuh bikin event dia. Ya, nah akhirnya di situ gue ngomong sama Om Jan gitu kan, salah satunya ada Kang Eka almarhum gitu loh. Ya, gue di situ gue coba di interview sama beliau gitu kan. Ya udah lo mulai besok, ayolah aktif di sini gitu, di event nih gitu kan. Oh sempat di interview mbak? Ya namanya baru gitu bro. Iya. Nah terus kemudian akhirnya, tapi lu di sini nggak ada gaji bro. Tapi di situ lu nggak ada gaji. Bagi gua, karena gua masih single kan, istilahnya gua nggak punya beban dan tanggung jawab apapun. Yang penting prinsip gua adalah gua harus punya pengalaman gitu loh. Maka yang gua kejar adalah pengalaman, ya gimana gua bisa punya track record yang baik dalam profesi yang gua naungin ini gitu loh. Nah akhirnya udah gua terima challenge-nya pada saat itu untuk di event. Ya mulailah dari situ gua bikin event Rakyat Merdeka, ya ulang tahun. Oh iya sempet ya jadi. Iya kan. Terus kemudian launching bukunya Yusuf Kala. Oh iya. Ya kan, inget kan? Nah, kan gitu. Datengin Kangen Band itu. Nah Yusuf iya, Kala. yang momen-momen Kangen Band tuh. Oh, iya. Itu pot-potan gue bikin untuk skalanya Yusuf Kala pada saat itu wakil presiden kalau nggak salah. Iya kan? Iya, gue inget banget. Bener ya. kan? Bener. Wapres kan? Wapres. Dia bikin buku, terus kemudian di situ gue bikin event baru kali pertamanya di situ protokol protokol pas pampres kan kita udah bikin flow-nya begini, rundown-nya begini segala macem, H-2 jam 3 jam diberantakin semuanya sama pas pampres. Itu gokil sih buat gue challenge-nya. Wah, gila. Lu pegang eventnya, gue waktu itu lebih ke teknis, ke pegang artis ya. Artis, lu yang pegang artisnya kan? Ada Christina, iya. Ruben Onsu, ada. Ruben Onsu ya pernah kayaknya dulu. Ruben Onsu siapa ya? Tika Tiwi gitu. Tapi Ruben Onsu-nya ada kok sama si Olga. Gue pernah dulu di Hotel Mulia kan sih? Event. Oh, bukan di Jalan Merdeka Selatan di perpustakaan. Oh di perpustakaan, gue waktu di event di Mulia. Oke terus lanjut.
Nah itu akhirnya gue jalan ya itu singkat cerita bahwa di event itu gue jalan lebih kurang 4-6 bulan lah di Rakyat Merdeka. Nah terus kemudian waktu berjalan Om Jan jalan dan ngasih tahu nih sama gue ceritanya, Ji gue lagi dapat band nih, namanya Kangen Band gitu kan. Hah, band apa gitu kan? Gue kan nggak aware banget dulu soal memanajeri artis atau gue diproduksi artis, nggak kepikiran gue sampai ke sana gitu loh. Nah terus kemudian akhirnya Kangen Band nih dari Lampung, bla bla. Wah dia viral di Bajakan. Oh bahasanya dulu belum ada viral, belum ada bajakan. Bajakan. Gitu. Bajakan. Ya, dulu Bajakan itu sangat fenomenal lah gitu loh. Wah, yang pertama kali adalah Kangen Band tuh. Dan sangat akhirnya itu meluas informasi segala macam. Ya gua nggak tahu lah proses segala macam. Akhirnya Om Jan ngomong sama gua gitu, Ji, lu mau nggak pegang Kangen Band? Gitu, roadman-nya Kangen Band pada saat itu tawarin. Hah? Gimana Om? Gua kan baru di sini Om, gitu kan. Enggak, gue percaya lu bisa karena lu punya basic di musik. Itu prinsipnya yang gue masih ingat sampai sekarang. Om Jan ngomong gitu. Hah? Ya udah siap Om, gue bilang gitu. Kayak gimana sih bandnya? Gue nggak tahu sama sekali, buta gitu kan. Udah dikasih tahu nih si dibajakannya gitu kan. Oh ya udah oke. Nah sampai gue balik ke rumah gitu kan. Ke rumah pada saat itu kan gue masih bujang, gue ketemu adik gue lah apa gitu di keluarga. Nah, ternyata gue rencana mau diangkat jadi ini nih roadman-nya Kangen Band gitu kan. Hah, Kangen Band? Kayaknya itu yang ada di Bajakan deh, gitu kan. Nah, adek gue komen begitu kan. Ya udah. Ah, kalian tahu gitu kan. Ya tahu nih lagunya gini gitu. Wah, oh ternyata udah ada yang tahu nih, ternyata udah apa sih istilahnya? Sudah memasyarakat lah gitu loh fenomenanya Kangen Band dengan Bajakan itu kan. Ya udah, seiring berjalan waktu gitu kan. Mulai tuh prosesnya pemindahan Kangen Band dari Lampung ke Jakarta ya kan. Yang lain sudah di Jakarta pada saat itu kecuali Andika vokalis ya kan sempat namanya kan sempat mau diubah kan Ji. Dulu kan sempat ada perpindahan transisi manajemen yang sebelumnya yang tadinya mau diganti The Lamb, masih ingat nggak lo? Oh iya. Iya kan? Iya. The Lamb itu antara The Lamb to Lampu, The Lamb to Lampung gitu ya kan. Oh iya benar. Kan sebelumnya dipegang manajemen sebelumnya ya gitu lah. Ada sedikit ya gitu transisi aja ya. Iya. Nah betul. Nah terus kemudian akhirnya setelah gua dipercaya itu, mengetahui mereka sudah proses di Jakarta dan kecuali Andika pada saat itu gitu, dan dijadwalkan lah Andika untuk ke Jakarta. Gua tahu desas-desusnya Andika kondisinya di penjara gitu kan di Lampung. Nah kemudian mau dipindahkan nih ceritanya kan dari Lampung ke Cipinang gitu kan. Singkat cerita akhirnya Andika datang lah dari bandara tuh landing saat gua ingat banget, gua juga ke bandara sama Om Jan, dia datang akhirnya diterimalah, maksudnya ditempatkan lah di hotel, salah satu hotel di Jakarta gitu saat di sana. Lu first impressionnya Mandika pertama kali ketemu gimana sih? Iya kalau pertama kali pada saat dia landing ketemu sih ya biasa aja. Ya istilahnya orang kampung datang ke kota lah ya kan. Ya udah, kemudian first impressionnya gua justru malah terima dan tahu dia itu justru malah di hotel gitu loh. Saat dia menginap, wah ini bocah brutal amat, kok bilang gitu kan. Siapa sih ini gitu kan, karena gua punya tanggung jawab sebagai roadman, maka gua mengayomi lah mereka ceritanya gitu. Udah, akhirnya gua ikutin lah apa yang dia lakuin segala macem tuh ya kan di hotel. Sempat minjem lah, ini anak baru kenal sama gue, pinjem handphone mas, mau nelpon ya kan, mau nelpon. Nah pada saat itu gue pakai pasca bayar bro. Oh iya. Lo tahu kan kalau pakai pasca bayar ya kan? Nomor mentari ya. Nomor dulu XL gue masih. Nomor XL gue. Akhirnya dipakai, ternyata blast man, limit. Abis gue tahu-tahu tagihan abonemen gue gede gitu kan pada saat itu lah, ya kan? Ini orang kurang asam amat, gue bilang baru kenal udah songong banget gitu loh. Ya sama Ji, jadi gini, gue first impression sama si Andika, gue kesannya adalah emang dia orangnya ya maaf kata ya, emang dia pertumbuhannya dan dia story ceritanya latar belakangnya, gue bukan mengunderestimate ya Dik. Cuman ya first impression gue sempet kan, halo Dik, salam kabar, dia begal gue Ji gini. Apaan sih lu, kasarnya begitu. Padahal gue baik-baik salaman gitu. Waduh nih kayaknya kedepannya agak susah nih.
Jujur aja gue begitu Ji. Ya gitulah. Ya, jadi kembali lagi ya artinya kan kita punya kenangan ya. Iya. Bagi gua hal apapun baik itu buruk ataupun hal yang baik ya bagi gua, kalau memang itu bisa kenang dan jadi pelajaran buat kita, ya kan tentunya gue dan lu Dik gitu kan. Ya, itu kan menjadi sesuatu yang bagi gua pembelajaran gitu loh, pendewasaan gitu kan. Mungkin pada saat itu dia juga kaget kalau udah datang Jakarta segala macam, tapi gua harus punya mental dan jiwa mengayomi dia dan gue tidak marah, ya kan Dik, gue gitu kan. Tolong komen Dik ya, gue ya atau enggak aja. Udah ngesep channel gue kok, Oke. kasih nonton ya. Nah kemudian akhirnya ya di situ akhirnya gue juga banyak belajar lebih kepada karakternya anak-anak bagaimana gitu kan, khususnya Andika gitu loh. Di situ proses pembelajaran gue gitu loh dan pendewasaan gue dalam bagaimana gue jadi pemimpin dan memimpin gitu loh. Nah di situ akhirnya banyak hal yang bagi gua ruang pembelajaran gua, pendewasaan gua gitu. Dan berpetualang ya Ji ya. Berpetualang tentunya dong, ya nggak? Di situ memang justru malah challenge-nya gitu loh buat kita. Karena apa? Gua merasa gua anak baru gitu kan. Nah di situ akhirnya gua banyak dapat pembelajaran dari mereka. Ya akhirnya gua sangat tidak melupakan jasanya, ya ilmunya, ya kan walaupun ya kurang berkenan atau kurang baik ya, tetapi bagi gua ya itulah yang memang harus gua terima gitu loh. Karena perjalanan kalau kita nggak ngelewatin jalan jelek pun ya artinya nggak semuanya mulus lah maksudnya, dan itu harus konsekuensi itu ya harus kita terima gitu loh untuk mendewasakan pemikiran kita kayak gitu loh. Itu yang bikin gua menarik sih ya, sehingga akhirnya gua alhamdulillah lah singkat ceritanya jalan sama Kangen lebih kurang 1 tahun atau 1 album ya, dari 2006 sampai 2007 tuh. Iya. Gitu. Setahun itu menurut gua buat lo gimana Ji? Padet ya Ji ya, padet pembelajaran, padet buat petualangannya. Oke. Ya. Ya. Artinya ya itulah maksud gua, lagi-lagi setiap ya Tuhan pasti memberikan sesuatu sama kita nggak luput dari hikmah. Maka kita dituntut sebagai hambanya ya menurut gue lu harus cari hikmahnya dari sebuah perjalanan gitu loh. Dan Karena- tidak akan ada yang sia-sia. Iya benar. Karena Gitu gue loh, ingat men. gini Ji, sorry gue potong. Nah, Dulu waktu lu masih pegang sama Kangen Band, si Aji ini bener-bener totalitas yang gue lihat. Asli, lu dari ibaratnya lu ngalamin gue lo, depan gue lo. gue bukan jilat lu Ji, malas gue sering ngomong kayak gini ya. Tai juga. Tapi emang bener loh, lu kan belajar dari stage manager dapat, dari manajer dari segi manage artis juga, dari perbandan nih istilahnya dapat. Ya notabene ya dari Kangen Band yang gue lihat gitu, dan gue juga ngalamin juga Ji, karena kan gue dilimpahkan Ji ke gue. Setahun kan gue ngalamin maksudnya gue dulu waktu ikut Positiva juga gue handle artis yang lain dan Iya, notabene bukan band gitu loh. Lu kan setahun Iya. gitu lah Ji. Lo transisi dari gue ya, setahun gue. Iya. Kemudian lo ya. Iya. Ya kurang lebih gitulah, dan perkenalan anak Kangen Band ya kurang lebih sama. Gue juga first impression Andika juga, busetnya anak kok begini ya gitu loh. Sampai jujur aja setelah transisi dari elu, gue sempet gue konsultasi sama teman gue yang psikolog. Kebetulan dia lagi kuliah di UI. Gue ngobrol sama teman gue ketemu sama orang ini nih gitu loh. Gue dengar kata-kata emotional disorder dari teman gue gitu ya. Wah orangnya begini nih, lo coba tanya dari asal usul keluarga dia atau apa, istilahnya dia dilihat dari pangkal masalah seperti apa. Oh ternyata orangnya ya seperti kita alami Ji, kita berdua kan sempat kolaborasi pegang Kangen Band kayak gimana. Masih inget gak lo waktu Sondernalin anak-anak kelakuannya kayak gimana? Ya bukan tabir sih. Adrenalin atau Sondernalin. Rising Star? Passing Star, Sondernalin kan dapat terus mereka yang Kangen Jogja, Band. ya. Di Malang, di Surabaya. Ya kurang Banyak lebih lah. banyak lah cerita lah. Perjalanan panjang. Ya entah konflik atau apa ya, intinya pembelajaran jadi ya. Betul. Nah iya, jadi kembali lagi buat gua 1 tahun perjalanan awal Kangen Band banyak positif lah buat gua ya, khusus buat gua sebagai yang nerimanya dan gua ngambil hikmahnya. Jadi ya Kangen Band sebagai lembaga sekolah gua lah gitu loh, institutnya gua ya Kangen Band gitu loh, untuk gua bisa tahu lebih jauh lagi tentang musik industri kayak gitu. Nah itulah Kangen Band.
Terus kemudian gue juga belajar karakter, ya kan. Terus kemudian gue juga mengenal banyak pihak, ya kan. Terus kita juga harus belajar bagaimana memutuskan masalah di tengah-tengah perjalanan tersebut, gitu loh. Dan itu bukan suatu hal yang mudah sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak menganggap mudah, bukan kesan yang menyepelekan, tetapi kita harus buat mudah supaya ringan beban kita, gitu loh. Sehingga maksud gue, kalau kita bisa selesaikan dengan kepala dingin, maka solusinya juga terkesan tidak tergesa-gesa kayak gitu. Maka ya banyak ilmunya yang kita bakal bisa ambil kayak gitu. Terus transisi Wali itu gimana? Dari kangen band Wali gimana? Thanks kangen band dulu dah, gua udah banyak memberikan pembelajaran buat gue gitu kan. Kemudian gue juga nanti ada cerita sedikit tentang bagaimana kangen band di saat sekarang gitu lah. Jadi artinya tapi ya gue cuman mau berbagi bahwa segala sesuatunya tidak instan gitu loh. Ya artinya mungkin kangen band faktor lucknya banyak, faktor keberuntungannya banyak gitu loh. Tetapi banyak juga proses yang dilakukan sama dia, tidak waktu sebentar gitu loh. Yang kemudian teman-teman juga kayak Dodi menciptakan lagu juga tidak dengan waktu yang sebentar, dia cukup lama, kemudian juga tidak instan dan dia cukup berproses dengan waktu yang lama. Kayaknya apapun perjalanannya kangen band, gue cuma ngucapin terima kasih buat teman-teman Andika, Dodi, Izzy, Bebe, Iim, Tama, ya, sama Aaron satu lagi backing vokal. Ya buat kalian semuanya ya apa namanya, nggak ada sesuatu yang itu sia-sia gitu kan, bahwa kita sama-sama memberikan pelajaran. Mungkin ada manfaatnya apa yang gue punya dan gue bisa bagi ke teman-teman, dan sebaliknya begitu sama gue sendiri gitu loh. Dan tidak pernah ada yang sia-sia dalam arti gini, kita nggak pernah ada di posisi ini kalau dulu nggak pernah dengan hal yang sebelumnya pernah kita jalankan. Jadi yang namanya kita berdarah-darah, kita susah, kita perih untuk melakukan, tapi itu hikmahnya nanti gitu loh. Sakitnya di depan, sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Tapi enggak, bahwa ya sekali lagi the best lah buat teman-teman. Gue cuman pengen berdoa dan berharap bahwa teman-teman jalanin lah kangen band lagi kayak gitu loh bro. Gitulah kira-kira. Emang kenapa? Jalanin lagi kenapa? Emang enggak. Sekarang gimana? Enggak maksud. Oh ya sedikit inilah ya. Transisi sekarang maksudnya. Nah gue dengan kangen band itu kemarin kan sempat vakum atau bubar lah mungkin ya bahasanya. Berapa tahun Ki? Dari 2012 ya, 2012 ya, iya. Sampai 2020 gitu kan. Tahun ya, kemudian gue satu waktu ketemu lah sama Ucup gitu loh. Ya gue tahu Ucup tahu gue pada saat ketemu sebenarnya gitu kan. Nah Ucup yang gue tahu adalah dia pegang si Andika. Ya gue masih ada kontak juga dengan Dodi gitu kan. Gue coba menginisiasi, Cup balikin lagi yuk kangen band. Emang lu yakin gitu bisa emang gitu. Ucup nanya balik ke gue begitu. Ya coba aja gitu loh, kita upayakan. Artinya di situ ayo aja dibilang Ucup kan. Nah di situ gua timbul inisiasi untuk mencoba mengembalikan lagi kangen band. Dasarnya cuma pengen mereka itu band legend gitu loh, yang pernah famous pada saatnya, waktunya gitu kan, sia-sia dengan karena mungkin persoalan entah ego, entah persoalannya material atau non material gitu loh kan, kita nggak tahu ya. Tapi maksud gue, kenapa sih, apa susahnya kalau misalkan mereka harus balik lagi gitu kan. Gue coba inisiasi untuk, ya kebetulan pada saat itu progresnya adalah Synchronize mau ada dan tayang di TV karena pandemik ya. Akhirnya coba dari momen itulah kemudian akhirnya gue coba satukan mereka masing-masing nih melalui conference video gitu kan. Ya, karena pertemuan susah jadi conference video aja. Akhirnya udah dari situ mulai ayo mau gitu loh, kita nggak usah mikir panjang-panjang deh, terpendeknya aja dulu, Synchronize dulu di awal, yang kedua kita main TV dulu deh gitu loh. Bagaimana responnya, animo masyarakat bagaimana menilainya gitu loh. Akhirnya responnya positif gitu kan. TV juga sebagai media, mereka juga merespon, wah balik lagi formasi awal bla 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 gitu kan. Nah disitulah mungkin akhirnya respon baiknya muncul, sehingga teman-teman punya giroh dan semangat yang sama gitu loh untuk membangun. Ayo kembali
siap, optimis dan lain sebagainya gitu loh. Ya Nah, akhirnya dengan keadaan sekarang ini ya dan jalan. akhirnya ya alhamdulillah, Ya, gue mengantarkan mereka untuk reuni gitu loh di 2020 sampai 2021 kemarin. 2021 di bulan Februari lah gue terakhir gitu loh dengan Kenjen sama Ucup ya, berdua gitu loh. Nah sekarang apa namanya, gue sudah tidak lagi, Ucup juga sudah tidak gitu kan ya. Gue sih berharap sama Kangen Band sebenarnya gini, banyak masyarakat yang nantikan lu untuk kembali ke industri ini. Maka maksud gue coba pererat lagi gitu loh persahabatan kalian. Coba lagi lu pikirkan lagi, flashback dulu dari zaman susah bagaimana mempertahankan untuk bisa dapat atau ngebangun perekonomian baru lagi, bisa mempekerjakan orang banyak lagi. Itu kan manfaat gitu Kan kan. sempat diobrolin gitu. Iya. Kan di YouTube kemarin udah. Itu Udah. iya. Jadi nah, mereka oke, itu lanjut lah ya istilahnya. Ya, Ya. gua lihat sekarang juga lanjut. Ya mudah-mudahan juga mereka tetap keep fighting, keep spirit. Ya, bahasa benar. gue sok Inggrisan ya. Intinya karya mereka sebenarnya masih melekat. Ya, Sangat banget. hitmakernya istilahnya momentumnya ada gitu loh. Jadi ya tetap istilahnya dirindukan, dikangenkan sama masyarakat sama lagu-lagunya gitu sih. Ya kalau spirit gue sih, maksud gue gini, jangan sia-siakan momen ini gitu loh, untuk kalian kembali lagi bersama gitu kan. Mereka menunggu kalian gitu loh. Kalau misalkan kalian sudah tidak bersama-sama lagi, ya gue pikir sih cuman ada 2 kali kesempatan. Ini adalah kesempatan lu untuk maju bersama lagi atau tidak gitu loh. Penonton hanya bisa menilai oh gitu loh. Iya. Ya kan? Oke. Gitu. Tetap men, Kangen Band maju terus.